Aku Oke, ngeliatnya ke abis itu Elsa kalau kamera perkenalan sensitif Gondowangi atau nanti Mbak Elsa nanya lagi? Bolak-balik Oke, kakak tinggal menghitung hari ini bulan November. Iya. lagi nih Mbak ya. Halo KPMers, kembali lagi di podcast SKPM dan kali ini bersama aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo KPMers, kembali lagi bersama saya Elsa Destriapani di SKPM IPB Podcast. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, Ibu Dr. Dwi Retno Hapsari. Halo Ibu. Ya, halo Mbak Elsa. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mbak Elsa Alhamdulillah sehat. sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, Semangat. Semangat ya. Alhamdulillah kita ketemu akhirnya ya. Ketemu lagi setelah berbulan-bulan yang lalu kita Janjian. Baru hari ini akhirnya ketemu waktu yang klop ya. yang klop. Oke, terima kasih atas undangannya. Sama Ibu. Mungkin Ibu boleh menyapa teman-teman terlebih dahulu dan memperkenalkan diri. Oke, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dwi Retno Hapsari. Saya staf mengajar di Departemen SKPM. Saya kebetulan mengajar di Komunikasi Bisnis dan Humas. Kebetulan sekarang jadi koordinator mata kuliah tersebut. Dan selain mengajar, saya juga sekarang mendapatkan tugas sebagai kepala sub bagian program penyiaran di Biro Komunikasi IPB gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong sebagai koordinator mata kuliah Kombis Humas nih Bu, bagaimana positioning Kombis Humas di SKPM itu? Oke, di SKPM dan di IPB, Di IPB ya. Oke, tentunya. ya. Jadi gini, sering banget banyak yang nanya di IPB kok belajar komunikasi, terus belajar komunikasi bisnis juga ya, dan humas juga gitu. Kenapa? Karena sebenarnya arah Kombis Humas kita itu Mbak Elsa lebih kepada untuk pengembangan UMKM, bisnis UMKM ya gitu, yang masih perlu kita dampingi karena termasuk kelompok-kelompok yang masih atau komunitas yang harus kita dampingi ya supaya lebih berdaya lagi gitu. UMKM yang tentu bergerak di bidang pertanian ya, pertanian secara luas, karena kita tahu produk pertanian tuh luas banget ya. Kalau dari kita tadi bangun tidur ya sampai nanti kita tidur lagi, itu semua yang kita lihat tuh produk pertanian. Jadi prospek bidang pertanian tuh luas banget. Terus yang kedua, kalau dari sisi humasnya kita lebih banyak untuk aspek pelayanan publik ya, diseminasi informasi tentang program-program pembangunan gitu. Dan sedikit tadi tambahan, bukan hanya bidang pertanian secara luas, juga soal jasa lingkungan ya, karena kita tahu sekarang banyak yang namanya rekreasi kembali ke alam ya, kayak ada desa ekowisata gitu ya. Jadi itu yang menjadi fokus kita di Kombis Humasnya SKPM. Gitu. Jadi itu juga mungkin yang membedakan antara komunikasi di IPB dengan komunikasi di universitas lain. Iya betul, kita kan memang lebih kepada komunikasi pembangunan. Iya. Departemen kita juga kan namanya komunikasi dan pengembangan masyarakat gitu. Jadi lebih kepada untuk pengembangan masyarakatnya itu, lebih kepada untuk perubahan perilaku, perubahan sosial gitu ya, peningkatan kapasitas, terus bisa juga advokasi atau mobilisasi. Itu yang menjadi basis utama kita, yang mungkin kita menjadi punya pembeda atau distingsi dengan kajian studi komunikasi di perguruan tinggi lain gitu. Okay. Nah, Bu, bagaimana relevansi mata kuliah Kombis Humas ini untuk karir mahasiswa ke depannya? Nah, kalau untuk relevansinya sangat relevan ya gitu, karena kan generasi muda sekarang tuh lebih banyak juga yang terjun pengennya misalkan di dunia broadcast gitu ya, atau juga di pemerintahan juga bisa, karena humasnya nanti kan kita ingin humas yang ada mulai dari pemerintahan lokal gitu ya, dari pemerintahan desa sampai ke pemerintahan pusat gitu. Jadi kalau untuk profesi tuh bisa sangat beragam gitu, apalagi kalau sekarang dengan perkembangan digital ya, terus tumbuhnya juga banyak konten kreator gitu ya. Tapi memang kita akan lebih banyak gitu isu-isunya lebih kepada program pembangunan gitu, isu-isunya ke situ. Jadi kalau untuk bicara soal prospek pekerjaan ya, itu bisa luas gitu. Artinya teman-teman bisa nanti ada yang bergerak mau jadi apakah wirausaha gitu ya, karena kita juga kan pengembangan sekarang lebih kepada
entrepreneurship ya, terus juga bisa juga ke jadi PNS ya tentu karena ada Pranata Humas, slot-slotnya seperti itu, dan kajian-kajian yang relevan dengan konteks komunikasi dan pengembangan masyarakat gitu. Oke. Pada saat saya kuliah dulu, mata kuliah komunikasi bisnis hanya berdiri sendiri dia, Bu. Ya. Mata kuliah komunikasi bisnis. Nah, kenapa sekarang digandengkan dengan komunikasi bisnis dan hubungan masyarakat gitu? Ya. Ya, jadi memang ini baru beberapa tahun ini ya kita rintis Kombis dan Humas gitu. Sebenarnya ini kalau idealnya tuh harusnya ini dua mata kuliah yang beda ya, karena Humas sendiri itu kalau di universitas lain ya itu menjadi peminatan sendiri Humas itu gitu ya. Kenapa ada? Karena kita ingin masyarakat termasuk mahasiswa juga menyadari bahwa peran Humas itu bukan hanya di korporasi, bukan hanya di perusahaan-perusahaan besar, tapi Humas itu kan melekat pada institusi. Ya, jadi institusi apapun, ya termasuk mungkin kita bicara Humas di pemerintahan. Bagaimana pemerintahan itu punya implikasi terhadap reputasi ya, reputasi bangsa gitu kan, reputasi negara, reputasi dari pelayanan publik yang paling bawah lah ya, dari desa, bagaimana pelayanan pembuatan KTP misalkan ya. Sebenarnya tuh harusnya Humas tuh ada dari level paling bawah, sebenarnya ada. Tapi sayangnya itu belum menjadi bagian tersendiri. Jadi dia kadang-kadang ditumpangin ke bagian yang lain, yang sepengetahuan kami gitu. Jadi harusnya Humas itu bisa menjadi apa ya, istilahnya kalau zaman dulu tuh corongnya pemerintah gitu, terutama untuk mendiseminasi informasi tentang program-program pembangunan sehingga mendorong partisipasi masyarakat tuh jadi lebih tinggi lagi gitu. Ini teman-teman, bulan Juni tahun 2023 ya, bulan lalu ya, Bu Ena juga mendapatkan penghargaan Gold Winner sebagai kategori Humas Pemerintah Terbaik. Nah, kita tanya-tanya nih ke Bu Ena. Iya. Gimana ceritanya, Bu? Ceritanya jadi sebenarnya kalau pemenangnya itu Gold Winner untuk kategori PNS golongan 3C. Ya, jadi alhamdulillah IPB itu menang golongan 3A, 3B, 3C, diborong sampai 3D ya semuanya. Perguruan tinggi gitu ya. Alhamdulillah kita menang semuanya. Jadi memang prosesnya itu sama ya kalau kompetisi ya, kita bikin portofolio gitu ya. Ada sesi penjurian gitu, dan sampai alhamdulillah kita masuk ke babak final gitu ya. Kita diundang di acara puncaknya gitu di Makassar waktu itu, dan alhamdulillah ketika diumumkan kita memperoleh Gold Winner. Jadi alhamdulillah sih, karena dengan mengikuti lomba, mengikuti kompetisi itu juga bagian proses belajar gitu, karena kita jadi tahu kemampuan kita tuh udah sampai mana ya gitu. Itu sih Elsa, seperti itu tuh lombanya tuh, model seperti itu ya. Itu berapa ini, Bu? Yang dikompetisikan tuh apa aja? Maksudnya tuh Ibu bersaing dengan instansi mana aja gitu? Iya, kalau instansinya karena banyak sih yang kurang hafal ya, tapi macam-macam, karena kan ini kan government ya, Indonesia ya. Jadi di BUMN ya, perguruan tinggi lainnya gitu. Jadi karena namanya khusus ya, government public relation, jadi memang yang terkait dengan pemerintah, BUMN, perguruan tinggi negeri dan lain sebagainya. Jadi cukup banyak, dan juga dari situ kita banyak belajar sebenarnya, karena yang kita buat portofolio itu adalah sesuatu yang udah kita kerjakan gitu. Jadi sesuatu kayak kita merecord apa sih yang udah kita lakukan di institusi kita gitu, sehingga memang penilaiannya itu sih yang dilihat dari profil kita selama ini gitu, rekam jejak istilahnya gitu. Yang lebih hebat lagi, pada saat Ibu mendapatkan penghargaan itu kan Ibu sedang dalam proses perawatan kanker payudara. Nah, bagaimana Ibu tetap survive dalam kondisi seperti itu? Ya jadi gini, waktu ikut lomba itu sebenarnya awalnya saya nggak mau ikut karena pertama belum pernah punya pengalaman juga gitu. Jadi ini dorongan benar-benar dari pimpinan dan dari kolega di IPB di Biro Komunikasi ya untuk ikut. Jadi ikut tapi nothing tulus ya, karena belum pernah gitu. Dan memang juga dalam kondisi saya masih sedang treatment gitu. Ya alhamdulillah sih, jadi ya kita bagi waktu aja, karena sebenarnya bukan hanya untuk kepentingan lomba juga. Alhamdulillah
dari awal saya treatment itu saya nggak cuti Oke. gitu, nggak cuti, sehingga ketika ada lomba ini pun ya saya sampaikan sama. Jadi kalau bisa sih kita akan berusaha sebaik-baiknya sih ya, kita akan maksimalkan apa yang bisa kita lakukan, tapi untuk juara atau enggak kalau bisa nanti tulus aja ya gitu. Jadi kita mencoba mempersiapkan dengan sebaik mungkin, tapi kita ya bismillah lah ikut, karena asumsinya kalau saya pribadi ikut itu lebih untuk pengalaman sih, pengalaman belajar gitu, karena ketika sesi penjurian juga banyak pertanyaan yang membuat jadi berpikir, dan nanti kedepannya tuh harus itu kayak yang harus dipikirkan gitu. Jadi sebenarnya ajang lomba itu bukan sekedar ikut-ikutan ya kalau menurut saya, tapi itu lebih benar sih buat peningkatan kapasitas kita dan juga institusi. Jadi kalaupun kita mewakili individu, sebenarnya kita mewakili IPB sih. Jadi keberhasilan saya juga itu keberhasilan IPB. Ya, karena ya itu dukungan dari pimpinan, dukungan dari semua warga IPB gitu. Oke, jadi Ibu selama pengobatan itu tidak cuti ya, Bu? Nggak cuti. Sebenarnya minta di pimpinan sih waktu itu udah nawarin saya cuti. Saya ingat banget Bu KTU waktu itu bilang cuti. Pak Kadep waktu satu Prof Arya minta saya untuk cuti, tapi saya milih nggak cuti. Gitu. Bagaimana Ibu tetap survive dengan pekerjaan dosen yang kita tahu semuanya sangat banyak gitu ya, dengan mungkin tanggung jawab Ibu juga di IPB TV atau ya pada saat itu. Nah, bagaimana Bu? Ya, memang saat itu saya milih nggak cuti karena pertama kalau buat saya ya, justru ketika saya tahu saya terdiagnosa cancer, orang kan selalu menganggap cancer itu kayak harapan hidupnya udah sedikit gitu ya. Nah, justru saya berpikir di waktu saya yang sempit itu saya harus istilahnya harus bermanfaat sebaik-baik mungkin gitu. Sama yang kedua sih sebenarnya supaya teralihkan juga sih ya gitu. Karena bagaimanapun kita nih orang komunikasi tuh paham ya, persepsi itu mempengaruhi perilaku kita. Gitu. Karena saya ingat banget pas saya awal terdiagnosa itu sempat iseng nyari sendiri informasi yang akhirnya membuat saya kesasar. Kesasar kayak ada video yang cerita soal seremnya kemo lah, terus ada lagi video soal kalau cancer, saya kan stadium 3 ya, 3-4 itu harapan hidupnya kecil lah gitu. Itu yang malah waduh makin tambah bikin saya jadi overthinking kan, ngedown gitu. Akhirnya udah stop, nggak perlu nyari-nyari di mana di dunia maya, karena betul banyak yang bilang sejak ada dunia maya itu kan jadi banyak istilahnya the death of expertise. Semua orang tuh jadi ahli gitu kan. Ya udah, jadi saya stop. Akhirnya saya fokus aja searching tentang dokter saya waktu itu. Terus tiba-tiba ada webinar itu yang jadi itu tuh dokter saya yang menangani saya di rumah sakit. Ternyata salah satu narasumbernya selain dokter itu ada survivor. Dan ternyata survivor itu adalah alumni IPB angkatan berapa ya? 20-an lah gitu ya. Beliau ternyata aktif di salah satu komunitas. Akhirnya saya ikut. Nah, dari komunitas itulah yang membuat saya kayaknya nggak perlu cuti gitu. Karena banyak inspirasi di situ, banyak yang sambil kerja gitu. Sebenarnya kekhawatiran saya satu, ketika sakit, aduh gimana ya nanti kerjanya gimana, ini mahasiswa bimbingan gimana gitu. Jadi akhirnya ya udah saya memutuskan untuk nggak cuti dan menganggap aktivitas itu ya sebagai pengalihan dari itu. Dan untungnya juga waktu itu kan masih online ya, 2022 awal 2021 tuh kita masih kuliah online karena masih situasi pandemi. Jadi bisa dilakukan dari rumah gitu. Bagaimana dukungan atau peran para supporting system Ibu dalam menghadapi ini? Ya, tentu itu jadi kekuatan yang paling besar menurut saya ya. Keluarga, kolega kantor, termasuk mahasiswa juga tuh, itu salah satu juga. Tapi memang untuk bisa menyampaikan situasi kondisi saya itu juga butuh waktu. Jadi saya ingat saya baru berani bicara itu 3 bulan setelah terdiagnosa. Karena jujur sebagai orang yang terdiagnosa itu nggak nyaman sih, maksudnya nggak mau jadi spotlight orang-orang gitu kan, nggak mau gitu. Jadi saya ingat saya baru berani bicara itu 3 bulan tepatnya setelah saya kemoterapi pertama gitu, karena memang butuh kesiapan mental juga dari diri sendiri gitu ya.
tetapi satu sisi saya juga harus menyampaikan kondisi saya saat itu. Saya ingat ngobrol sama pimpinan saat itu, mau nggak mau disampaikan karena saat itu tuh kuliah udah mulai ada yang offline. Kan pasti mahasiswa pasti nanya-nanya ya, yang lain offline ini online gitu. Jadi harus disampaikan. Ya udah, saya juga bicara sama keluarga, khususnya suami saya, boleh apa enggak? Ya boleh, tapi asal sudah melewati kemoterapi pertama gitu. Jadi menurut saya sih kekuatan keluarga, kekuatan dari kolega, sahabat itu luar biasa sih gitu ya. Karena tadi butuh kesiapan mental juga gitu. Nah, kita kan di komunikasi belajar ya soal jaringan komunikasi gitu. Saya ingat betul saya pernah belajar soal contagion di disertasi saya. Jadi di buku Contagious atau Contagion, saya lupa persisnya, itu bilang bahwa yang namanya kesedihan, yang namanya kebahagiaan itu menular. Jadi perilaku kita juga menular gitu. Jadi makanya itu saya mencari kelompok-kelompok yang bisa menulari saya spiritnya positif gitu. Makanya saya memilih untuk ikut komunitas. Kan kita biasa ya di KPM belajar soal kelompok berkelompok. Karena bagaimanapun apa yang ada di kelompok itu akan jadi mempengaruhi kita. Gitu. Karena bagaimanapun orang komunikasi itu ngomongin persepsi ya. Ya jadi yang dibangun tuh itu mindset sama persepsi aja. Persepsi bahwa gak kok baik-baik aja, supaya kita tetap masih berusaha gitu. Dan benar gitu, ketika ikutan komunitas berkelompok berjejaring gitu, kita jadi jauh lebih resilient ya kalau kata teman-teman di mata kuliah residensi komunitas. Itu benar, jadi lebih resilient gitu. Walaupun memang gak mudah prosesnya, tapi jadi lebih resilient gitu ya. Terus juga ini ada hal yang sebenarnya unik juga nih. Jadi tahun 2017 saya tuh pernah nguji tesis mahasiswa yang meneliti di komunitas komunitas yang membahas soal kanker payudara. Kampanyenya gitu ya, pakai teori health belief model. Itu jadi pengujinya saat saya belum terdiagnosa gitu. Jadi kayak ngulang lagi cerita itu, oh iya benar bahwa itu tuh punya efek yang berpengaruh besar loh terhadap persepsi kita. Dan persepsi itu kan akan mempengaruhi juga terhadap motivasi kita, perilaku kita gitu. Jadi saya berusaha, karena udah belajar komunikasi, berusaha itu untuk mengimplementasikan ke diri saya sendiri gitu. Dan hal yang lain sih sebenarnya saya juga ingin juga memberikan contoh juga ke semuanya ya, termasuk ke mahasiswa, bahwa apapun kondisi kita tuh kita nggak boleh pantang menyerah gitu. Karena bagaimanapun sebenarnya setiap orang itu tuh punya medan perangnya masing-masing gitu. Mungkin yang sekarang berat buat teman-teman ada yang skripsi, tesis, disertasi, itu harus dihadapi gitu. Jadi makanya itu saya sih berharap dengan saya memberikan contoh itu bisa juga membuat orang lain termasuk mahasiswa lebih termotivasi. Dan alhamdulillah sih termasuk bimbingan saya pun bisa lulus tepat waktu. Dan di S1 tuh nggak salah ada 2 orang yang jadi lulusan terbaik saat itu gitu. Pada saat kondisi karena, itu karena emang juga dasarnya mahasiswanya juga pintar, rajin gitu. Saya kan sebagai pembimbing hanya mendukung saja. Jadi artinya alhamdulillah sih tidak mengganggu tanggung jawab saya sebagai dosen di kampus gitu. Ya tadi yang saya bilang, semakin kita tahu bahwa kita punya waktu yang terbatas, kita berusaha banget tuh dengan waktu yang terbatas itu makin maksimal aktivitasnya. Iya, makin maksimal, makin pokoknya harus berarti lah gitu. Itu sih yang mungkin lebih banyak menjadi motivasi saya gitu. Jadi kemarin berapa lama ya Bu pengobatannya tuh? Hampir 2 tahun. 2 tahun ya. Kalau udah kayak kuliah S2 ya. Itu ya, sampai kemo berapa kali Bu? Sebenarnya kemoterapi utamanya itu 8. Terus ada yang namanya target terapi. Target terapi itu 18 kali. Jadi ya tinggal di total aja tuh ya. Jadi cukup panjang. Jadi memang hampir 2 tahun ya. Saya terdiagnosa itu Desember 2021. Saya mulai kemoterapi itu bulan Maret 2022. Terus setelah
kemoterapi 8 kali, terus saya operasi mastektomi, lalu dilanjutkan lagi target terapi yang harus digenapkan sampai 18 kali gitu. Jadi memang cukup panjang sih, hampir 2 tahun ya, sampai rekam medis saya tuh di rumah ada 3 bunda udah tebal disertasi gitu. Udah Jadi, dokter ya. dokter. 2 tahun. Iya, makanya kita nyebutnya sekolah karena iya. juga sama, kita dapat banyak ilmu ya. Ilmu kehidupan sih ya gitu. Jadi memang cukup panjang, tapi ya alhamdulillah sih ya, ternyata setelah dijalani ternyata bisa loh gitu. Tapi saya yakin sih bukan karena saya pribadi ya, tapi lebih banyak tadi kekuatan jaringan, terutama dari support system yang ada di sekitar saya, keluarga, kolega, sama sahabat-sahabat saya juga, itu yang membuat mungkin saya masih bisa terus berkarya gitu. Itu sih alhamdulillahnya itu. Kalau boleh tahu Bu, dari mulai terdiagnosa sampai terakhir kemo terakhir, apa yang paling membuat Ibu paling menakutkan atau menyedihkan, atau paling di antara semua pengobatan itu, istilahnya yang paling yang paling berat yang paling berat. Iya, jadi sebenarnya gini sih, mungkin sama kayak Mbak Elsa dengar, ada orang kena cancer pasti punya persepsi seperti apa gitu. Itu juga sama yang saya rasakan. Mungkin saya ingat banget tuh, itu tuh hari Senin saya dapat diagnosa dan sore-sore hujan lagi gitu kan. Itu kayaknya istilah langit runtuh tuh kayak itu kali ya. Maksudnya rasainnya kayak gitu. Pertama kali itu sebenarnya awalnya saya nggak mau juga menginformasikan ke keluarga, jadi cuma pengen sama suami doang gitu. Tapi mau nggak mau emang harus kita hadapi sih, karena kekuatan keluarga itu pasti besar, nomor 1 gitu kan. Terus seiring waktu gitu, keluarganya kita tuh udah kuat gitu, baru kita bisa cerita ke orang lain tentang kondisi kita gitu. Tapi yang paling berat sih sebenarnya adalah tentu ketika menjalani satu persatu. Saya tuh kan hampir 3 tahun itu 3 kali operasi ya, masuk ke operasi, 2 kali juga saya ada proses tindakan juga, jadi hampir 5 kali lah gitu. Terus yang paling berat tentu adalah ketika mulai kemoterapi gitu. Kemoterapi itu terutama kemoterapi kedua kalau saya ingat, karena memang itu berdampak pada fisik kita. Fisik kita tuh dalam arti ngalamin yang namanya kehilangan rambut semua gitu ya, perubahan fisik semuanya gitu. Dan yang melihat kita kan keluarga ya, jadi untungnya sih saya punya keluarga yang luar biasa sih ya, termasuk anak-anak saya gitu. Itu yang paling berat. Jadi kalau orang lihatnya kayaknya baik-baik aja, sebenarnya enggak juga. Sebenarnya saya di kemo kedua itu udah mau nyerah sebenarnya gitu, karena berat juga ya gitu. Kemo kedua udah mau menyerah, tapi enggak, berusaha enggak, harus kuat gitu kan. Terus kemo keempat itu setelah evaluasi ternyata hasil evaluasinya nggak bagus. Jadi ternyata pertumbuhan atau sel tumornya itu tidak ada perubahan. Jadi saya kayak ngerasa kayaknya ini badan udah babak belur kok kayak gini ya gitu. Itu udah mau nyerah, cuman katanya jangan nyerah gitu. Oke, akhirnya ganti obat kan ya. Di kemo kelima evaluasi lagi, ternyata harus bone scan. Jadi ada namanya tindakan bone scan. Jadi banyaklah tindakan-tindakan yang harus saya alami ya. Di situ tuh hasil bone scan-nya adalah suspek metastasis ke tulang belakang dan tulang depan. Itu ngedown lagi, karena kebayang kalau metas ke tulang belakang sama ke depan gitu, aduh ini gimana nih gitu ya. Itu ngedown juga karena ngerasa aduh kok udah pakai formula baru masih seperti itu gitu. Cuman ya itu keluarga dan para sahabat yang bilang pokoknya nggak boleh nyerah gitu. Ya udah, akhirnya saya terus saya jalanin semuanya, dan alhamdulillah. Jadi itu momen kemo kedua, momen kemo kelima sama 4 2 4 5 yang sebenarnya itu jadi titik dimana mungkin sempat mau menyerah gitu. Sama lah kayak kita ngerjain tugas akhir ya.
kalau lagi Banyak revisi. ngedown ya, banyak revisi kan tuh, aduh, Udah nyerah aja gimana, deh. udah nyerah aja deh gitu kan ya. Hmm. Sama kayak gitu. Tapi ya ternyata bener sih, sepanjang kita masih bisa berusaha, sepanjang itu kita nggak boleh nyerah sih gitu. Kalau anak-anak gimana, Bu? Anak-anak alhamdulillah anak-anak yang kuat ya gitu. Saya juga sempat mengkhawatirkan ketika saya hair loss gitu kan, kehilangan rambut itu gimana ya gitu. Oh enggak, alhamdulillah mereka malah jadi bercandaan gitu. Kayak toko kartun Ipin Upin kan gitu kan ya. Jadi kayak gitu loh yang membuat saya tuh, oh ternyata kadang gini loh, kadang pikiran kita itu suka udah terlalu jauh berpikir yang jelek gitu, bener kan, bahwa kita ini apa yang kita pikirkan. Jadi ya udah harus banyak berpikir yang bagus, afirmasi positif gitu, ternyata supaya kejadian bener sih gitu. Ternyata enggak, anak-anak saya alhamdulillah juga kuat gitu ya, mereka enggak yang lihat mamanya nggak punya rambut komen apa enggak gitu. Lebih kepada saya pribadi juga harus menerima diri saya sendiri sih, supaya saya tahu oh iya saya harus kehilangan banyak hal gitu, tapi juga banyak hal juga yang saya dapatkan dari perjalanan ini gitu. Jadi ya apa ya, nggak sekedar kita tuh ngelihat kejadian tuh hanya oh kok gini banget ya kita dikasih ujian atau takdir ya, enggak, ternyata di balik itu semua tuh banyak, karena saya sendiri jadi banyak teman karena ikut komunitas gitu ya, jadi lebih banyak juga punya jaringan gitu ya, terus juga banyak belajar hal ya, termasuk saya jadi concern juga sih sama isu kesehatan gitu, karena kan saya juga ngajar bab komunikasi resiko ya. Nah itu yang saya juga jadi biasa ngajar tentang teori-teori bagaimana pemahaman tentang isu-isu kesehatan. Nah itu dipraktekin sih ke diri saya sendiri gitu, jadi saya terapin ya, alhamdulillah ternyata bener sih kekuatan dari proses kita berinteraksi sama orang lain, berjejaring, itu kayak ngasih semangat ke kita gitu. Jadi memang kayak pilihan-pilihan kata gitu loh. Kayak misalkan saya ikut komunitas namanya Love Pink itu, dia nyebut kemoterapi itu dengan nyebutnya beauty treatment. Jadi secara nggak langsung tuh beda tuh feelnya antara meskipun namanya dengan kata yang berbeda, tapi prosesnya sama, akan dampaknya berbeda gitu. Jadi kayak bikin kita lebih beauty treatment berarti kayak jalan-jalan pergi salon gitu kan ya gitu. Dan paling unik tuh pas kemo pertama, jadi kita tuh kayak di aturan kelompoknya itu harus posting foto pakai lipstik merah, gitu. Pokoknya nggak boleh lah kelihatan kita tuh sebagai pucat gitu nggak boleh. Itu padahal dalam kondisi kemo pertama yang udah mulai tepar tuh ya, itu saya harus store foto gitu. Dan saya ingat banget suami saya, ayo store foto, tapi dia ngasihin alat make up gitu, karena kan dirawat kemo pertama itu. Jadi lipstikan dulu terus foto cekrek, setelah itu sih sebenarnya tertatih-tatih tapi setidaknya dengan gitu kan kita jadi kayak punya motivasi gitu. Bukan berarti bohong ya, bukan, tapi kayak menyemangati diri sendiri, menyemangati para warrior yang lain gitu. Dan itu bener jadi lebih powerful aja gitu. Jadi bener loh, pilihan kata itu tuh sangat berpengaruh. Jadi makanya sekarang edukasi kesehatan jangan isinya terlalu banyak ancaman, karena memang teori dulu selalu ya ancaman ya, bahaya merokok misalkan apa, nggak, tapi misalkan dibalik gitu, kalau kita tidak merokok apa sih gitu. Nah gitu, jadi makanya saya juga belajar banyak dari proses ini bahwa oh iya ya, sebegitu powerful ya yang namanya kata itu, diksi gitu, itu kan komunikasi banget ya, berinteraksi sama orang gitu. Terus ternyata penggunaan media-media baru gitu ya, kayak media sosial juga punya peran yang besar gitu. Seperti itu sih. Jadi banyak banget sih pelajaran berharga yang saya peroleh dari perjalanan ini gitu, perjalanan sekolah lagi gitu. Saya nyebutnya sekolah sih gitu, kayak gitu. Ya Bu, dalam rangka Hari Kanker Sedunia ya Bu. Nah, hari peringatan ya breast cancer, kanker payudara maksudnya. Kanker payudara sedunia.
ada pesan-pesan apa mungkin yang ingin Ibu sampaikan ke khususnya ke teman-teman perempuan ya, untuk tadi bagaimana mengenal sejak dini gitu, Ya, betul. kayak gitu. Ya, jadi memang kesadaran salah satu isu kesehatan ya, soal isu kanker payudara itu memang di Indonesia sendiri itu semakin banyak ya. Karena kalau kita belajar di di materi komunikasi lingkungan, salah satu isu lingkungan, dampak negatif dari kerusakan lingkungan adalah makin tingginya angka kanker ya, salah satunya kanker payudara. Jadi memang dari sekarang kita harus lebih aware terhadap diri sendiri, terutama untuk sebenarnya bukan buat kaum perempuan aja. Jadi kanker payudara juga bisa dialami oleh laki-laki walaupun persentasenya sedikit. Saya lupa persis angkanya, tapi laki-laki juga punya Potensi itu, resiko itu ke arah Resiko. sana. Jadi kita harus lebih peduli lagi sama diri sendiri ya, lebih menyayangi diri sendiri ya, dengan cara kalau perempuan itu ada yang namanya sadari. Sadari itu berarti kita harus ngecek gitu ya, ngecek setiap bulan secara rutin kalau dalam siklus bulanan kita. Kalau tidak salah di hari ke-7 sampai ke-10 periode kita datang bulannya gitu. Terus ngecek sendiri. ngecek, jadi sadari sama ada yang namanya sadanis. Sadanis itu memang ke medis ya, Oke. datang ke rumah sakit, kita ada yang namanya USG. Jadi USG itu bukan cuma buat orang hamil ya, ada USG, ada mamografi gitu. Jadi jangan takut duluan sih gitu. Insya Allah kalau kita punya kesadaran yang tinggi, dan perkembangan teknologi kesehatan juga sekarang semakin berkembang, insya Allah masih banyak kok bukti-buktinya banyak yang survive, dan itu menjadi semangat buat semuanya gitu. Itu sih. Oke. Makasih banyak Bu Eno atas Ya, sharingnya sama-sama. yang luar biasa. Iya. Sangat menginspirasi kita semuanya. Ya, sama-sama Mbak Elsa, terima kasih juga. Mudah-mudahan apa yang kita diskusi ini tuh bisa banyak memberikan manfaat ya. Terakhir Bu Eno, sebelum kita tutup, mungkin juga ada pesan untuk mahasiswa SKPM khususnya ya, yang atau calon mahasiswa SKPM Oke. terkait ya gimana belajar di SKPM. Oke, pertama kalau buat calon mahasiswa ya, pokoknya belajar di SKPM tuh pasti seru ya, karena banyak hal-hal yang dipelajari yang relevan dengan konteks saat ini gitu. Terutama kalau saya bicara soal tadi mata kuliah Komis dan Humas ya, gitu, itu banyak lah teman-teman bisa nanti belajar kayak apa sih mengembangkan masyarakat ya, mengembangkan UMKM, memanfaatkan media digital saat ini gitu ya. Jadi banyak hal lah yang nanti kita bisa pelajari. Yang kedua, kalau buat mahasiswa SKPM tentu harus semangat ya, terutama mahasiswa tingkat akhir, karena apapun yang kalian hadapi harus diselesaikan ya. Jadi jangan Berani menyerah. mengawali, berani mengakhiri. Iya. Betul, nggak boleh menyerah gitu. Ketekunan itu penting ya. Menulis itu butuh mood, tapi jangan menunggu mood. Karena bagaimanapun kita semua tuh sumbernya tuh ada di diri kita sendiri. Kita yang Iya, mengandalkan diri betul. sendiri. Mau sekencang apapun dosen pembimbing minta kalian ayo rajin nih, kalau diri sendiri nggak bisa ya nggak bisa juga. Jadi nggak boleh menyerah, tuntaskan apa yang sudah diawali, karena yang namanya kuliah itu nggak semata-mata mengejar gelar, bukan kebanggaan pribadi, tapi itu kebanggaan keluarga, terutama orang tua. Dan nggak setiap orang berkesempatan untuk Duduk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Jadi kita adalah orang-orang yang patut bersyukur. Jadi jangan sampai disia-siakan kesempatan yang teramat berharga ini. Gitu. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Iya, Mbak Eno sudah sama-sama, Mbak mampir Elsa. di podcast SKPM. Iya. Semoga di lain kesempatan bisa mampir lagi dengan Oke. topik yang berbeda. Ya, sampai ketemu lagi ya. Iya. Terima kasih juga buat Mbak Elsa dan teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu Mbak Eno. Ya, amin. Sama-sama Mbak Elsa juga sehat-sehat selalu ya. Semangat Iya. selalu. Ya, terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.